Saya ingat satu cerita. Ini tentang teman saya namanya Riana. Dia ini teman saya sekaligus tetangga waktu saya masih muda. Suatu hari dia mendadak datang ke rumah mencari saya. Awalnya saya senang, ya namanya juga udah lama nggak ketemu. Keadaan mulai nggak enak waktu Roy pulang sekolah dan ketemu dengan Riana. Udah lama banget ya ketemu, berapa tahun ya? Kayaknya udah ada deh 11 tahun lebih. Ya deh. ampun, lama banget. Iya. Roy, sini. Kenalin temen mama dari kecil. Ini anak aku yang paling kecil, Roy. Mau ke dokter? Ntar kalau tambah sakit gimana? Iya, hati-hati sayang. Aku mana sih? Aku tanya Ken aja kali ya. Om. Mimpinya nyata banget. Petanda apa itu? Sketsa. Apa maksud dari sketsa ini? Ada 15 jarum. Mama. Apa sih? Kamu masih sakit gak? Mau ke dokter? Gak usah, Mah. Udah gak apa-apa kok. Itu kamu gambar apa sih? Gak tahu, Mah. Tadi Rara ketiduran. Rara bangun-bangun. Udah ada gambar kayak gini, Mah. Oh iya, Mah. Tamu tadi tuh siapa sih? Tante Riana. Itu tetangga mama dari zaman kecil dulu. Cuman dia udah bertahun-tahun tinggal di luar kota sama suaminya. Baru aja seminggu balik ke Jakarta. Udah, kamu ganti baju terus makan. Iya, Mah. Awalnya saya nggak kepikiran macam-macam saat Roy mulai tanya-tanya tentang Riana. Tapi malamnya tiap tidur selalu mimpi tentang nenek-nenek itu lagi. Aku di mana? Tempat apa ini? Gimana sih? Gelap banget. Nenek. Nenek. Jangan kamu.
istriku. Rupanya dia gak sendirian. Ada hantu berbadan hitam yang selalu bersamanya. Nenek-nenek itu, Roro yakin pasti ada hubungannya sama temennya Mama, Tante Riana kan? Permisi Pak, sudah waktunya saya untuk memeriksa istri Bapak. Ya maaf. Silakan dok. Ya. Bagaimana dok? Mohon maaf Pak, sampai saat ini saya belum mengetahui penyakit yang diderita oleh istri Bapak. Setelah saya periksa detak jantung dan tekanan darahnya pun semua normal Pak. Tapi saya juga tidak tahu kenapa istri Bapak sampai saat ini masih dalam keadaan tidak sadar Pak. Ya dok. Sudah banyak dokter yang memeriksa istri saya. Tapi mereka juga tidak tahu penyakit istri saya itu apa. Pak, sebaiknya Bapak banyak bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan saja keadaan ini tidak berlangsung lama, Pak. Baik, dok. Kalau begitu, saya permisi. Oh, mari saya antar, dok. Baik, terima kasih. Ya. Kayaknya nenek yang ada dalam mimpiku itu sangat menderita dan butuh pertolongan. Tapi gimana caranya aku bisa nolong nenek itu ya? Maaf teman-teman, tadi aku gak sengaja. Dasar anak makhluk gaib. Siapa yang anak makhluk gaib? Hah? Aku itu bukan anak makhluk gaib. Aku itu sama kayak kalian. Aneh masa disama-samain? Ya, anak gaib. Anak gaib. Berhenti kalian. Ada apa ini? Kenapa kalian melakukan seperti ini? Coba ibu tanya, kalau misalnya kalian ini mendapat perilaku sama seperti yang kalian lakukan terhadap Roy, bagaimana? Kalian tidak mau kan? Sekarang ibu minta kalian bertiga minta maaf sama Roy. Ayo, minta maaf. Iya, Bu. Ayo, minta maaf. Maaf ya, Roy. Nah, begitu. Ayo, Adi. Maaf ya, Roy. Sekarang kalian bertiga balik ke kelas ya. Iya, Bu. Janji tidak akan melakukan seperti ini lagi. Iya, Bu. Roy, kamu nggak apa-apa? Iya, Bu. Roy gak apa-apa kok. Nah, anak-anak, ada yang bisa mengerjakan soal di papan tulis? Saya, Bu. Roy, silakan maju ke depan. Iya, Bu. Jawabannya benar. Bagus sekali, Roy. Kamu kenapa, Roy? Gak tau, Bu. Roy. Roy. Astaga. Ih, ngeri sama Roy. Dia emang bukan anak manusia. Ade, cukup kamu. Tuh kan bener. Anak ini emang seharusnya dikeluarin dari sekolah aja, Bu. Sudah. Semuanya tenang. Kalian tidak boleh berbicara seperti itu sama Roy. Roy ini adalah teman kalian. Ayo Roy, kamu duduk lagi ya. Iya, Bu.
Nenek itu emang berusaha minta tolong sama Roy. Pokoknya Roy harus nolong nenek itu. Roy, gimana sekolahnya hari? Lan, Riana? makasih ya Lan, udah pinjemin buku resepnya. Ya ampun, sampai repot-repot nganter. Tante, ada nenek yang butuh pertolongan. Maksud kamu apa sih Roy? Tante punya kerabat yang udah tua. Dia sekarat. Dia butuh pertolongan. Roy, kayaknya kamu salah orang deh. Tante nggak punya kerabat yang lagi sakit. Lagi pula mama tante udah lama meninggal. Kalau gitu Lan, saya pamit pulang duluan ya. Saya lupa kalau masih ada urusan. Ya, Lan ya. Bye Lan. Nenek kan yang minta tolong kemarin. Nenek, jangan sakit ya. Nenek itu, dia datang lagi di mimpi Roy. Ya Tuhan, lindungilah Roy. Dan nenek itu juga. Aku di mana? Silau. Apa itu? Lukisannya bagus banget. Kamu mimpi buruk, sayang. Ayo, cerita ke Papa. Pak, tadi Roy mimpi nenek itu. Kayaknya nenek itu butuh pertolongan Roy. Siapa nenek itu? Tante Riana, tahu siapa nenek itu? Kita harus samperin Tante Riana. Tapi ini udah malam, Roy. Riana juga udah tidur. Besok aja ya, besok kita ketemu Tante Riana. Sekarang kamu tidur lagi. Tapi kan Udah, besok aja ya. Besoknya saya datang ke sekolah Roy lagi. Saya sangat sedih karena Roy masih diolok-olok sama teman sekolahnya. Sepulang dari sekolah, saya langsung anterin Roy ketemu Rian. Lan, anak kamu Roy ini dari kemarin ngomongin apa sih? Kamu ngada-ngada gitu? Roy gak ngada-ngada, Tan. Roy serius. Udah Roy, kan Tante udah bilang, Tante nggak punya kerabat atau siapapun yang lagi sakit atau sekarat sekarang. Sorry Ri, bukannya aku belain anakku. Tapi kayaknya kamu harus dengerin Roy deh. Lan, gimana saya mau percaya kalau dari kemarin Roy ngomongnya nggak masuk akal semua? Tante waktu itu pernah melukis wanita kan? Di depan telaga. Dari mana kamu tahu Roy? Roy tahu dari mimpi, Tan. Dari mimpi itu juga Roy lihat lukisan Tante. Iya sih, memang Tante pernah melukis seperti itu. Cuman lukisannya udah Tante kasih ke Tante Eli. Dan Tante Eli tuh udah gak pernah kontak selama puluhan tahun. Pokoknya kita harus nolongin kerabat Tante. Nelly harus tolongin, Tan. Iya, tapi gimana caranya Roy? Tante udah lama gak hubungan dan terakhir ke rumah tantenya mungkin udah pindah. Ya udah, sekarang kita ke rumahnya yang dulu aja. Nanti baru kita cari tahu lebih lanjut. Tante nganterin Roy ya. Roy, nggak apa-apa Roy? Iya.
koma. Maksud kamu Tante Eli? Iya, Tan. Ternyata nenek itu keluar dari tubuhnya. Dia agak meninggal. Dia koma. Tubuh nenek itu didiami oleh seorang makhluk gaib. Roy, kamu serius? Nggak bercanda kan? Roy nggak mungkin bercanda sama hal beginian. Ya Allah, terus apa yang bisa kita lakuin untuk nolongin Tante Eli? Roy juga gak tahu, Tante. Tapi Roy bakal coba bantu. Biar rohnya Tante Eli bisa kembali lagi ke tubuhnya. Anda siapa ya? Permisi, saya Riana. Saya keponakannya Tante Eli. Apa Tante Eli ada di dalam? Di sini nggak ada yang namanya Eli. Nggak mungkin. Saya yakin banget ini rumah Tante Eli, tante saya. Ibu Eli sudah tidak tinggal di sini. Dia sudah pindah. Baik, kalau gitu kamu permisi dulu. Ya. Roy lihat apa, Roy? Orang itu tadi bohong, Mah. Kamu tahu dari mana? Memang Roy bisa ngelihat semuanya. Permisi, Tuan. Ya, kenapa? Barusan ada yang nyariin Nyonya, Tuan. Nyari Nyonya. Iya, Tuan. Siapa? Saya juga kurang tahu, Tuan. Tapi dia ngakunya sebagai keponakan Nyonya, Tuan. Terus kamu jawab apa? Ya, saya bilang aja kalau Nyonya sudah pindah dari rumah ini, Tuan. Bagus kalau kamu jawab begitu. Saya nggak mau ada orang lain tahu tentang Eli. Kalau Eli ada di sini, saya nggak mau diganggu. Ya, Tuan. Kalau apa yang dikatakan Roy itu benar, berarti ada yang disembunyikan di rumah Tante Eli. Tante Eli, Tante nggak apa-apa kan? Tante Eli di sini. Ampun Tante, Riana ingin sekali bantu Tante, tapi Riana nggak tahu caranya gimana. Tante. Kita sepi banget ya? Iya, walaupun sepi, kita sebagai peronda harus tetap waspada. Betul, Pak. Bentar. Kayak ada suara yang nangis. Iya. Wah, itu dia orangnya. Samperin yuk, Pak. Samperin, Pak. Bu, malam-malam gini kenapa nangis? Tolong. Tenang, Bu. Kami semua akan menolong Ibu. Emang minta tolong kenapa, Bu? Bu? Bu, minta tolong kenapa, Bu? Tolong aku. Roy, sekarang jadi ngerti kok. Andi, ambil lonceng kakek. Ya, Kek.
pergi. Emang tadi kenapa sih? Tadi Roy lihat tante yang keluar di mimpi Roy. Roy, kamu harus selalu waspada ya. Hantu itu akan selalu mengganggumu. Ya kek. Dia udah pergi. Masalah nenek ini yang bikin Roy selalu uring-uringan. Roy yakin banget nenek itu butuh bantuan. Saya sebagai orang tua nggak pernah melarang untuk Roy bantu orang lain. Tapi kadang Roy itu suka nekat. Dia bahkan nggak mikirin diri dia sendiri. Eli, ada di rumah itu. Pasti dia disembunyikan. Tapi kenapa Nelly disembunyikan ya? Roy, kita harus tahu. Iya, Roy gak bisa tenang kalau misteri Nelly ini belum terpecahkan. Roy bisa-bisa mimpi buruk terus. Udah Roy, nanti Ling-Ling ngecek. Jangan Ling-Ling Roy, pilih aku aja. Kamu gak usah ikut-ikutan. Kan aku duluan. Siapa yang ikut-ikutan? Aku emang pengen pergi. Aku kan mau bantuin Roy. Yang harus bantuin itu aku. Ya aku. Udah. Kalian kenapa ribut sih? Abis nih, Nenek ikut-ikutan. Udah gini aja, kalian berdua ke rumahnya Nenek Eli. Lebih gampang kan? Aku aja Roy. Kamu pasti percaya sama aku. Pasti beres di sini. Udah berdua aja. Ya. Lan, aku khawatir deh, jangan-jangan yang Roy bilang kalau penjaga rumah Tante Eli itu bohong, ternyata memang bener bohong. Ya memang biasa penerawangan Roy nggak pernah salah sih. Aku jadi khawatir deh. Kamu tenang aja ya. Berdoa aja, semoga tante kamu nggak kenapa-napa. Iya, tapi kalau kenapa-napa gimana? Itu kan tante aku. Apa mau kita kesana lagi, aku temenin? Benar. Ya udah boleh. Kita cek aja ya. Yuk. Kamu tuh ngapain sih deket-deketan aku? Wah, kamu gak usah belagu. Aku juga ditugasin Roy untuk ngecek rumah ini. Kamu tuh yang ikut-ikutan. Siapa yang ikut-ikutan? Ini kan demi Roy. Dasar caper. Aduh. Oh, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah itu. Jangan-jangan rumah ini ada kekuatan gaib. Masa kita nggak bisa masuk sampai sini? Ya habis mau gimana dong? Maksain ke dalam nggak bisa. Nanti jadi babak belur. Dah, yuk kita pulang. Ayo. Nina, gimana? Kalian udah ke rumah Nenek Eli? Maaf Roy, kita berdua nggak berhasil masuk ke rumah itu. Iya, soalnya di rumah itu ada kekuatan gaib yang bikin kita mental. Waktu kita berusaha masuk. Aku makin yakin ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Kayaknya sih gitu. Heh, gua ngadu. Gara-gara kamu, kita jadi ditegur kepala sekolah. Makanya, kalau kamu ditegur, gak usah gangguin orang dong. Apa? Berhenti ganggu? Gak bakal. Anak-anak kayak kamu itu harus diganggu terus sampai kamu itu keluar dari sekolah ini. Dasar anak nakal. Selalu aja jahatin Roy. Kita kerjain aja yuk. Kali ini aku setuju sama kamu, Nina. Jangan. Jangan apa, dasar anak aneh. Ini tempat kita kerjain. Tingling, Nina, kalau kalian kayak gitu, kalian berarti sama jahatnya kayak mereka. Maaf Roy, aku cuma pengen kasih pelajaran buat mereka. Ya Roy, kan mereka udah jahatin kamu. Udah, Roy mau kelas dulu. Gara-gara kamu sih.
gara-gara kamu kasih ide anak-anak itu. Kok aku sih? Kan kamu yang paling semangat. Kamu. Nggak bisa, Bu. Pokoknya saya mau masuk, saya periksa di dalam. Tante Ali. Nggak bisa, Ibu. Tante. Pak, udah Pak, jangan kasar atuh Pak. Kalau memang nggak ada apa-apa di dalam, kenapa kita nggak boleh masuk? Ayo, pasti ada apa-apa. Kenapa kita nggak boleh masuk? Ya pokoknya nggak bisa. Ibu Eli itu udah pindah. Dia nggak ada di Saya sini. nggak percaya, saya Bu, nggak bisa, Bu. Udahlah, ini dia ngotot terus, kita nggak akan bisa masuk. Tapi gimana, Wan? Saya harus periksa tante saya ada apa enggak di dalam. Lain kali aja kita kesini lagi. Pak, maaf. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, mereka mau maksa masuk, Pak. Pasti Bapak tahu tentang Ibu Eli kan? Silakan masuk. Tapi Pak, Udah, nggak apa-apa. Ayo. Saya minta maaf. Saya memang berusaha untuk menyembunyikan dari orang lain kalau ini adalah rumahnya Eli. Ya tapi kenapa? Kenapa Bapak sembunyiin tante saya? Tenang dulu. Itu semata-mata karena saya ingin menyelamatkan tante kamu. Karena banyak sekali orang yang berusaha untuk jahatin dia. Banyak orang yang berusaha jahatin tante saya. Mungkin kamu belum tahu, tapi saya ini adalah suaminya Tante Eli. Sebenarnya, tante kamu sudah lama sakit. Sudah banyak dokter yang berusaha untuk memeriksa dia, tapi tidak ketahuan apa penyakitnya. Aku yakin sekali, kalau sakitnya tante kamu, itu ada orang yang bikin. Makanya, saya nggak mau ada orang lain tahu. Saya mau ketemu tante saya. Kenapa bisa kayak gini sih, Tante? Sabar ya. Banyak berdoa. Semoga Tante Eli cepat sembuh. Saya juga sedih melihat kondisi Eli. Tapi saya juga bingung harus bagaimana lagi. Tapi tenang aja. Saya akan terus berusaha untuk mencari dokter terbaik supaya tantemu ini bisa sembuh. Tante tenang aja ya. Kami akan berusaha sekuat tenaga kami untuk sembuhin tante. Kami permisi dulu ya. Mari, silakan. buah. Ingat ya anak-anak, 570. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sinta, kamu nggak apa-apa? Roy, bantu ibu. Kita dudukin Sinta di situ. Ayo bu. Ayo Sinta. Setelah ketemu sama tantenya, ternyata Riana semakin gak bisa tenang. Setiap hari gelisah, kepikiran sama nasib tantenya yang sakit. Riana minta tolong sama saya juga, Roy.
buat melihat tantenya yang lagi sakit. Gambarannya serem banget sih, Roy. Terus ini nih apaan, Roy? Ini gambar nenek yang ditusuk 15 jarum kok. Itu kayak semacam guna-guna ya, Pi? Iya, ini pasti emang guna-guna. 15 jarum emas itu memang guna-guna untuk mencegah agar arwah Eli tidak bisa kembali ke raganya. Kayak berarti 15 jarum ini juga membuat hantu berbadan hitam itu menguasai tubuhnya Nek Eli. Benar sekali. Kira-kira Bu Eli bisa diselamatkan nggak ya, Pi? Iya, kasihan loh. Arwahnya terombang-ambing lama nggak bisa kembali ke tubuhnya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Eli, ya hancurkan hantunya. Ya dengan begitu guna-gunanya ikut lenyap. Siapa sih pagi-pagi datang mau bertamu? Tante masih inget nggak foto ini? Foto ini diambil waktu Tante masih ceria, masih sehat. Nggak seperti Tante yang sekarang. Kami semua janji untuk bantu Tante sampai sehat kembali. Ada kekuatan jahat di tubuhnya Nek Eli, Ma. Apa maksudnya? Kekuatan jahat apa? Hah? Ada hantu berbadan hitam. Dia keluar dari tubuhnya Nek Eli. Hantu itu yang membuat Nek Eli koma. Jadi Tante Eli sakit bukan karena koma? Bukan. Saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya sudah mendatangkan dokter terbaik untuk bisa menyembuhkan Tante Eli. Dan untuk memastikan penyakit apa Eli. Saya lebih percaya kedokteran dibandingkan klinik. Tapi saya mohon izinin Pak, Roy untuk bantu Tante Eli. Saya tidak butuh bantuan klinik. Yang saya butuhkan adalah kedokteran. Saya akan mendatangkan dokter terbaik untuk menyembuhkan tante kamu. Sekarang lebih baik kalian pulang daripada memperburuk keadaan Eli. Silakan. Pasti ada sesuatu sama Roy. Pasti apanya? Kayaknya Roy ngerasa kayak Om itu bikin sesuatu. Tuh kan, bener. Waktu itu kita nggak bisa masuk gara-gara ada yang magerin. Nina, kan aku duluan yang pikirin soal itu. Udah jelas-jelas aku. Aku. Roy! Ada apa Topi teriak-teriak, Pi? Ada kekuatan jahat mengancam Roy. Lonceng.
Lonceng. Cepat ambil lonceng. Ambil lonceng kakek. Lonceng. Ini kayak Lonceng. Lepasin! Nenek, kita tolongin! Aku akan naik, kita mau naik! Roy, kamu gak apa-apa kan? Ada apa sama Roy, Pi? Roy sudah aman. Aman. Kakek sudah menolong cucunya. Ya, aman. Mah, Andi pergi dulu ya, cari Roy. Sekalian bawa Roy pulang ya. Hati-hati ya. Iya. Roy, ada yang sakit lagi nggak? Roy, gak apa-apa. Kakek udah nolongin Roy. Kayaknya ada hubungannya dengan kekuatan lain di rumahnya Nenek Eli. Ya, bisa saja ada hubungannya. Itu teror terjadi setelah kamu datang ke rumahnya, kan? Aku jadi khawatir deh sama Riana. Dia lagi sendirian loh di rumahnya, suaminya lagi pergi. Gini. Kita sekarang ke rumahnya Riana. Pastikan dia baik-baik aja. Terus Roy, Andi, kalian di rumah jaga kakek. Ngerti? Iya, Pak. Mungkin kekuatan jahat yang menguasai tubuh Tante Eli. Udah. Riana tenang ya, tenang. Apapun kepercayaan Riana, lebih baik bawa dalam doa. Nanti kami bantu juga dari jauh untuk menjaga Riana supaya nggak ada lagi kekuatan jahat yang mengganggu Riana. Makasih ya, Mas. Makasih. Kekuatan anak ini dan orang yang melindungi dia ternyata tidak bisa diremehkan. Kakek pasti capek banget. Semalaman dia punya loncengnya buat jagain Tante Riana. Ya kok. Gimana kalau kita beliin makan kesukaannya aja? Sekalian buah-buahan, biar kakek seneng dan juga cepet pulih. Pak Rizky, saya tidak bisa memberikan bagian warisan kepada Bapak. Tapi saya butuh uang untuk usaha saya, Pak. Sesuai dengan perjanjian pranikah yang telah disepakati oleh Pak Rizky dan Bu Eli, pernikahan itu harus berlangsung selama 5 tahun. Sesudah masa itu lewat, baru Pak Rizky berhak mendapatkan warisan dari Bu Eli. Eli, guna-guna ini akan membuat jasadmu dikuasai oleh makhluk gaib. Kamu akan jatuh sakit. Setelah 5 tahun itu tiba, aku akan mencabut nyawamu dan menguasai semua hartamu.
jangan lihat-lihat dong. Maaf mas, aku lagi ngejar adik saya. Maaf ya mas. Roy, kamu nggak apa-apa? Tante Riana. Ya ampun, tante baru aja mau ke rumah kamu. Itu kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa sih buru-buru ngeliat jalanan gitu? Maaf Tan, tadi Roy dapat penglihatan yang buat Nelly koma. Rupanya Om Reski Tan. Ya udah kalau gitu kita cepat-cepat ke Tante Eli yuk. Ayo, Roy ke Tante ya. Riana, Kamu ngapain kemari? Hah? Kenapa nggak ngabarin dulu kalau kamu mau datang? Udah nggak usah bersandiwara deh Pak. Saya udah tahu niat jelek Bapak. Hari ini juga saya akan ambil Tante Eli dari sini. Apa-apaan kamu? Hah? Kamu datang siang-siang bolong begini marah-marah dan sekarang malah nuduh aku. Iya. Om, Roy udah lihat semuanya Om. Om yang buat Nelly koma kan? Dengan kekuatan gaib untuk menguasai warisannya Nelly kan? Kemampuan kamu benar-benar luar biasa. Dan itu bahaya buat aku. Tapi aku sudah bisa mengantisipasinya. Roy tiba-tiba pergi. Iya kek, kayaknya Roy lihat sesuatu dalam mata batinnya. Wah, tuh anak selalu nekat. Pasti Roy dapat penglihatan soal Tante Eli. Sekarang dia pasti lagi ke rumahnya dia. Kita sekarang ke rumah ya. Andi, kamu jaga kakek di rumah. Bocah, kalau lu gak bisa diem, gue lemparin lu ke jalanan sekarang juga. Diam lu! Mama takut kenapa-napa sama Roy, Pak. Yang penting Mama tenang, jangan berpikir negatif. Papa yakin, Roy itu anak hebat, dia pasti akan baik-baik aja. Udah lu makan cepet urus dong dia tuh. Kalau gagal kita nggak dapet duit ini. Gua bilang lu diem. Bisa kan? Pak, itu Roy, Pak. Pak, itu Roy, cepat kejar, Pak. Mobil itu, Mak. Pak, cepet, Pak. Cepet, itu Roy di mobil itu. Woi, kacau nih. Ada yang ngikutin kita nih kayaknya nih. Kayaknya itu orang tua anak itu. Sekarang cepetan, lu gas. Roy, Pak. Roy, Pak. Roy, Pak. Roy. Roy! Wah, kacau. Roy. Roy. Woi, pengecut! Berhenti lo! Roy dulu, Pak. Roy. Kamu nggak apa-apa, Roy? Ada yang sakit? Roy, gak apa kok. Gak ada apa. Tadi itu mereka siapa? Hah? Kenapa diculik kalian berdua? Reski yang menyuruh mereka. Roy tahu perbuatan jahat Reski, makanya Reski ingin membungkam kita. Apa yang kamu lihat, Roy? Sekarang kita ke rumahnya Nelly. Tunggu Roy.
biar tante telepon polisi aja ya, mereka langsung menangkap. Tunggu. Buat apa Roy daun kelornya? Ini bisa bantu keluarin arwah penasaran itu dari tubuh nenek Eli. Kalau gitu kita ke rumah Bu Eli sekarang. Ya Pak, yuk. Ayo. Tenggang waktu 5 tahun pernikahan kita baru saja berlalu. Dan sekarang, aku harus memisahkan ruh dari jasadmu untuk selamanya. Kemana lagi kamu? Kalian kenapa bisa lolos? Roy, kenapa Tante Eli bisa kayak gini, Roy? Hantu badan hitam itu hampir sepenuhnya menguasai tubuhnya Nek Eli. Kalau kita gak segera tolongin, Nek Eli bisa gak selamat. Ya tapi gimana Roy cara kita nolonginnya? Mah, sekarang Mama tolong bikin ramuan dari daun kelor ini. Bawang putih sama air, Mah. Aduk rata, Mah. Oke. Lepas, Pak. Lepas! Saudara Rizky Ardensa, saudara kami tangkap dengan tuduhan penculikan atas laporan saudari Rian. Saya nggak bersalah, Pak. Itu fitnah. Nanti jelaskan saja di kantor. Oh, Paman. Kayak gini. Iya, Mah. Tante, udah keluar. Tante Eli ini Riana, Tante. Ya Allah, Tante. Alhamdulillah, Tante. Tante nggak apa-apa kan? Berkat rohnya Eli kembali ke tubuhnya. Perbuatan jahat Rizky juga dapat ganjaran. Dia mendekam di sel karena berusaha menculik Roy dan Riana. Juga karena perbuatannya ke Eli. Saya berharap keluarga saya tetap kuat menghadapi segala macam cobaan. Dan saya selalu berdoa, Tuhan selalu berserta saya dan keluarga saya.